Kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita kembali di majelis ilmu. Alhamdulillah, tentunya dengan kehadirat rahmat hidayah dan juga Allah senantiasa memberikan kenikmatan iman dan Islam itu yang paling intinya, yang dimana kita akan membahas tentang pokok-pokok keimanan. Kemarin itu udah tentang al-imanu yazid wa yanqus, ya. Iman bertambah dan berkurang, ya. Sudah 4 ayat kita bahas. Kita lanjut di ayat yang kelima, yang dikutip oleh penulis adalah surah Ali Imran ayat 173. Allah Ta'ala firman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang beriman yang orang lain, Nu'aim bin Mas'ud berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, telah bersatu padu untuk memerangi kalian, maka takutlah kalian. Kepada mereka, namun mereka orang-orang beriman justru semakin bertambah keimanannya, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah bagi kami, dialah yang sebaik-baik pelindung dan penolong. Surah Ali Imran 173. Jadi ada 5 ayat di sini yang dikutip, ya. Nanti bisa dipelajari lagi, ya. Yaitu surah Al-Fath ayat 48, ayat 4, ya. Surat 48. Surat 48 ayat 4. Al-Anfal ayat kedua. Terus At-Taubah 124. Al-Mudassir ayat 31 dan Ali Imran ayat 173. Nah, di ayat 173 ini, kalau kita lihat di Quran terjemah, ya, baik terjemah yang perkata atau terjemah biasa, ya, geluyur gitulah, ya. Nah, itu nggak disebutin, ya, sahabat yang menjelaskannya. Dari sini dijelaskan, yaitu sahabat yang memberikan kabar kepada mereka, yaitu Nu'aim bin Mas'ud, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu akan menyerang mereka. Tapi sebegitunya bahaya dari kafir Quraisy, tidak ada kata untuk menyerah, dan mereka hanya takut kepada Allah. Nah, disitulah bertambah keimanan mereka, ya. Jadi bagaimana ketika ada bahaya itu bukan bertambah takut, ya, malah bertambah keimanan, ya. Bahkan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah Allah, ya. Ya, dialah sebaik-baik al-wakil, ya. Yaitu orang yang melindungi, ya, gitu.
yang menolong. Jadi sudah benar-benar tertancap keimanan itu ya di hati mereka, sehingga bagaimana ada sesuatu yang membahayakan mereka, mereka justru senantiasa meminta tolong kepada Allah, karena mereka hanya takut kepada Allah ya. Nah ini tentunya yang menjadi hikmah buat kita, bahwa ketakutan kepada Allah itu adalah ketakutan yang benar-benar ciri khas seorang mukmin. Jadi ketakutan kepada Allah itu ciri khas kepada seorang mukmin ya, gitu. Dan ketakutan kepada manusia atau kepada jabatan atau kepada harta dan lain sebagainya ya, itu bukan ciri khas seorang mukmin ya. Jadi bisa dicatat ini hikmahnya. Ciri khas seorang mukmin itu adalah ketakutan kepada Allah ya. Ketakutan dan pasrah itu hanya kepada Allah gitu. Pada dunia dan segala isinya ya nggak usah pasrah gitu ya gitu. Justru suatu saat kepasrahan itu adalah kemalasan, ketika manusia itu nggak mau berjamaah ya, nggak mau berusaha, nggak mau berupaya. Nah itulah adalah kepasrahan yang menjadi kemalasan gitu ya. Pasrah saja di rumah gitu kan, atau kerasa lemas gitu kan ya, karena dia nggak ada semangat ya gitu. Nah itu tentunya bukan ciri khas seorang mukmin ya gitu. Karena itu kita berlindung ya dari al-ajiz ya, dari kelemahan, dari al-kasal, yaitu dari kemalasan gitu ya. Termasuk ketika pasrah bukan pada tempatnya jadi kemalasan malahnya gitu. Nah ini harus diantisipasi ya, harus diwaspadai oleh seorang mukmin. Nah ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Nah tentunya kalau bisa bertambah maka bisa juga berkurang ya itu. Ada naik, ada turunnya gitu. Ada bertambah, ada berkurang. Maka pasti ada itu ya. Satu sama lain itu kan lawan kata itu pasti ada itu ya gitu. Nggak bisa bertambah terus ya. Suatu saat iman itu pasti berkurang tuh ya gitu. Apalagi dengan ya hamparan dunia itu ya, yang kadang-kadang berat sekali itu ya gitu. Apalagi kalau dia sudah punya hal itu. Ya. Di bulan dunia itu mata ulur kita ada parah di sana. Itu dan sekarang termasuk diri saya kita juga belum bisa untuk menghindar yang itu ya. Belum mata ulur ituan. Nah itu ayat-ayat Al-Quran ya. Sekarang kita masuk dari hadis-hadis Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda yang pertama, tapi di sini tidak disebutkan. Oh, udah mungkin ya. Ini juga sudah dibahas ya. Mungkin nanti kita kaji juga. Ini bisa dimurojaah hadisnya ya. Tentang ya ruju minan nari. Nah, ini ada ya. Halaman 245. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman ya. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman. Nah ini masih sama ya. Lafaznya nggak jauh beda. Ya. Atau dibacakan aja ya. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairah. Akan keluar dari api neraka seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah
dan di dalam hatinya ada amal kebaikan sebesar 1 biji gandum basah. Ya. Min khair ya, sairah min khair, sairati min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Akan keluar dari api neraka seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada amal kebaikan sebesar 1 biji gandum kering. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu dan rotin min khair. Dan akan keluar dari api neraka seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada amal kebaikan sebesar 1 biji sawi. Masya Allah ya, ini keadilan Allah ya. Amal kebaikan apapun itu akan dinilai. Ada juga lafal yang lain dari Bukhari juga ya, hampir sama. Maaf, walaupun nggak sholat. Ya, nah alam kalau ini kan tentang sholat itu emang ada selisih pendapat. Tapi ya kalau saya tinjau di hadis-hadis ya itu bukan artinya kafir keluar dari Islam kemudian kekal di neraka ya gitu. Tapi ya tetap kalau dia punya kebaikan tentunya dia dikeluarkan juga nanti dari api neraka gitu. Walaupun ya tidak sholat gitu ya gitu. Nah itu ya. Karena kalau kita lihat hadis-hadis itu ya kita nggak bisa hukum saklek gitu ya di emang kalau beberapa ulama mengatakan kafir itu memang ada hadisnya itu ya gitu. Bagaimana perjanjian antara aku apa itu yang janjian itu ya adalah dengan sholat ya gitu. Orang yang meninggalkannya adalah kafir gitu ya gitu. Tidak sholat kafir sebetulnya. Iya kalau di hadis itu ya gitu. Cuman kan kalau konsekuensinya kafir di situ kan apakah kafirnya itu kekal di neraka atau enggak kan ini kan itu ya. Ya itu. Iya. Nah itu yang beriman atau yang kafir kan yang membedakannya adalah sholat ya, yang hadis itu ya. Jika belum tentu ya. Jadi untuk Iya. ini yang dibahas masalah ucapan la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Nah ini kan Siapa ucapan. tahu tidak sama sekali dalam hidupnya nggak pernah sholat, pertolongan Allah ketika sakaratul maut dia Iya, bisa betul. mengucapkan itu pertolongan Allah juga. Kalau Betul. tanpa pertolongan Allah nggak akan bisa. Pertolongan Ya. Allah. Kalau dia di hayatnya itu kan tidak sholat ya, kehidupannya tidak sholat ya dia gak akan bisa mengucapkan kalimat tahlil di akhir kehidupannya gitu. Iya. Biasa gitu. Ya karena nggak biasa, dia kan nggak biasa melafalkan kan. Kalau kita di tahiyat akhir atau di beberapa ayat misalnya kita baca gitu ya, kan itu ada lafaz la ilaha illallahnya kan. Tapi kan kalau dia tidak terbiasa ya berat gitu. Jangankan kalimat tahlil, mungkin dia pas akhir hayatnya ya bukan mengingat tauhid itu, justru malah mengingat yang lain. Nah, itu ya gitu. Karena dalam keadaan syakatul maut Iya. kematian itu luar biasa. Ya, betul. Dengan ini kan. Luar biasa itu. Sungguh sangat beruntung seandainya orang dengan jelas bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah luar biasa itu. Iya. Suatu kemenangan yang paling sangat didambakan. Kesuksesan itu sudah ada di sana kalau sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi karena ini kan persoalan akidah, kan bisa saja orang itu tidak sholat tapi dia masih beriman ya gitu. Ya beriman walaupun ya cuman tidak seberapa gitu ya. Nah itu kan bisa keluar dari api neraka. Mengerjakan kebaikan ya. Ya sejelek-jeleknya orang yang belum mau melaksanakan sholat kalau dikatakan
kafir tapi dia tetap Iya. mengaku beriman, dia tidak mau akan disebut orang kafir. Pasti belum mengerjakan sholat juga karena belum faktor apa nggak tahu, tapi kalau disebut kafir nggak mau. Pasti. Iya. Gitu. Jadi masih ada dalam hatinya mungkin sedikit apa ingin melakukan tapi nggak tahu faktor apa, belum bisa menjalankan. Nah ini sama sebenarnya dari Bukhari, 2 hadis itu sama ya, 2 hadisnya yang dikutip di sini nggak jauh beda, mungkin beda sedikit lafaz ya, cuma di sini nggak dikutip secara Arabnya ya, yang Arabnya cuma satu di sini. Tapi secara pokoknya hadis ini juga menerangkan bahwa iman manusia itu bertingkat-tingkat ya gitu. Ada yang seberat 1 biji dalam hadis ini adalah kebaikan yang melebihi dari syarat keabsahan iman ya. Yaitu ya hatinya ya, bisa perkataan hati atau amal dari hatinya, atau perkataan lisan dan amal perbuatan ya gitu. Artinya hati orang tersebut membenarkan, lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, anggota badannya jauh dari kesyirikan, dan lebih dari itu mempunyai amalan walaupun ya cuma sebesar biji sawi, baik berupa amalan hati, amalan lisan maupun anggota badan gitu. Seorang pembunuh misalnya atau pencuri, boleh jadi dia pernah melakukan kebaikan ya gitu. Dia tetap misalnya mengakui tentang tauhid ya, tapi dia tidak mengamalkannya gitu ya. Tapi mungkin dia juga pernah berbuat kebaikan pada orang gitu ya, lisannya pernah berkata baik ya, walaupun akhirnya seorang pembunuh juga gitu ya gitu. Apa gitu ya? Iya. Ini yang mau Iya. nyebrang gitu. Ya itu tawasulnya ada, pokoknya jalan untuk Iya. Ya, kadang-kadang kan preman itu kadang-kadang lebih tanggap. Kita contoh istri saya ya, waktu jatuh, orang lain mah kurang mengunggul tapi preman malah nolongan gitu. Iya. Waktu berarti ya itulah namanya kadang-kadang pertemuan antara dengan siapa saja yang bisa jadi gitu. Dalam sebuah hadis nih, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa ya di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati abilisanih. Kalau dia tidak bisa, hendaklah ia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak bisa, ubah dengan hatinya. Wadalika ad'afu minal iman ya, atau ad'aful iman juga ada. Dan itulah tingkatan iman yang paling lemah ya gitu. Iya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa tingkatan iman itu berbeda-beda ya gitu. Termasuk dalam kemungkaran kan, ada yang dia punya kesempatan di daerah kekuasaan, daerah kepemimpinan ya. Itu kan bisa jadi jalan juga ya. Kemudian dia bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya gitu ya gitu. Atau ya orang tua juga bisa kan kepada seorang anak juga kan, ketika anaknya tentunya melakukan kemungkaran, bisa itu juga. Atau ada juga yang pakai lisan tuh ya gitu. Nah, ada yang pakai lisan ketika mencegah kemungkaran kan gitu, dengan lisan, dengan nasihat yang baik gitu ya. Ada juga dengan hati. Nah, hati ini kan cukup tidak hanya mengingkari tapi mendoakan gitu ya, mendoakan agar tidak dilakukan lagi gitu ya gitu. Dimana kita Iya. merasa tidak suka pada perbuatan Iya. itu, kita akan mudah-mudahan dia sadar untuk kita melakukan. Ya betul. Tapi yang dari hati itu adalah adaful iman ya. Ya selama iman tuh.
hadis riwayat Muslim. Jadi ya kalau ada aful iman itu yang di dalam hati itu ya kalau tidak ada cara lain gitu ya. Tapi kalau masih ada cara lain ya dengan lisan lah gitu. Kita ya, dengan cara bagaimana itu Iya. siasat. Nah itu paling nanti hadis-hadis yang lainnya kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Wala minkum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.